Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya hadir 44 orang ya, dengan Pak Ade 45. Sekarang baru ada 28. Jadi teman-temannya masih boleh diajak lagi untuk segera join di sini ya. Oh ya, langsung saya sampaikan. Oke, Pak Ade sampaikan juga untuk setelah pelajaran bahasa Arab, kita akan lanjutkan pelajaran TIK ya. Masih di Zoom yang sama yang ini. Jadi kalian tidak usah keluar, langsung aja di sini, nanti Pak Samjaja akan masuk bergabung dengan kita ya. Tepat pukul 11 nanti ya, sekitar tepat pukul 11 kita akan pergantian pelajaran dari bahasa Arab ke pelajaran TIK. Jadi kalian pastikan tidak keluar, tidak live dulu ya. Tidak sarankan live. Baik, 33 orang sudah bertambah, alhamdulillah. Kita akan tinggalkan yang terlambat. Kita akan coba share screen dulu Pak Ade materi kita hari ini. Sebagaimana kita sudah tahu materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis olahraga ya. Masih ingat nggak ar-riyadhah tuh? Ada kurotul gitu, masih ingat nggak? Ada bola voli, tenis meja, sepak bola. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi bahasa Arab kita tentang materinya tentang apa ya? Tentang sebentar. Nah, ini dia. Materi bahasa Arab kita hari ini tentang al-mihnatu atau zamannya mihanun. Materinya sudah Pak Ade share, sudah Pak Ade post, sudah Pak Ade kirim di Google Classroom kelas 8A, B ya. 8CD juga sudah ya. Sekali lagi, materi yang hari ini Pak Ade sampaikan sudah Pak Ade kirimkan di Google Classroom masing-masing. Pastikan kalian sudah masuk di Google Classroom masing-masing ya, sampai Pak Ade cek nanti kelas berapa, itu berapa orang dari kelas. Nah, Pak Ade cek dulu ya dari kelas 8A yang belum join di Google Classroom berapa orang nih. Kelas 8A, satu orang yang belum join ya. Yang merasa aja ya, yang merasa belum gabung di Google Classroom, silakan. Sedangkan kelas 8B juga sama. Ada satu orang yang belum join di Google Classroom kita ya. Pada kembali lagi ke materi kita hari ini tentang apa tadi? Tentang al-mihnatu, tentang pekerjaan ya, atau profesi lah. Pada akan coba berbagi dulu slide-nya. Sudah kelihatan belum? Akila atau yang lainnya sudah kelihatan slide dari Pade? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Warna apa coba? Masih hitam, kuning? Bapak. Masih memuat. Masih hitam, masih memuat. Baik, ditunggu ya, sabar sebentar. Masih memuat katanya. Sekarang udah ada menguning, warna kuning putih? Udah, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sudah ada warna kuning dan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa Arab kelas 8AB. Pembelajaran jarak jauh. Kalian simak baik-baik materi yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Karena sekarang lagi kesehatan begitu penting ya untuk kita tetap jaga protokol kesehatannya menggunakan 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan dan senantiasa mencuci tangan, itu ya protokol kesehatan yang harus senantiasa kita pegang teguh gitu ke zaman sekarang ini. Baik, balik ke slide selanjutnya. Nah, ini dia bahasa Arab kelas 8 tentang profesi. Di sini ada kalimat mihanun. Kelihatan nggak? Mihanun. Halo? Halo, mana suaranya? Kelihatan, Pak. Baik. Kelihatan, Pak. Baik. Tadi akan bacakan sekali, kalian ikuti ya. Mihanun. Mihanun. Coba ikuti. Mihanun. Nggak bisa? Mihanun. Mihanun itu profesi ya. Mihanun. Nah, gitu.
Bentuk jama atau plural dari mihnatun. Profesinya satu atau pekerjaan satu. Kalau mihanun bentuk jamanya profesi-profesi atau aneka profesi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pada akan membacakan sebuah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah ini terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Siapa yang tahu Al-Mulk ini ada di juz berapa? Juz 30 atau juz 29? Yuk, man ya'rif, siapa yang tahu? 29. Juz 29 ya. Oke, baik. Juz 29. Ada jawaban yang lain? Juz 8 mungkin? Baik, benar ya. Surat Al-Mulk ini terdapat di dalam juz ke-29. Nah, di sini ayatnya ayat 15. Nah, sebelum kita ke materi, kita mengartikan dulu Al-Quran ya, surat Al-Mulk ayat 15. Di sini cuma satu baris doang nih, satu ayatnya pendek ya. Pada akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Walladzi, wa itu artinya dia ya. Dia di sini maksudnya dialah Allah. Nah, sekali lagi, wa di sini adalah dialah Allah. Alladzi masih isim mausul ya. Yang artinya yang. Dialah Allah yang ja'ala. Nah, di sini ada kalimat ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Nah, ja'ala. Dalam surat An-Naba juga ada kan wa ja'alna, dan kami sungguh telah menjadikan. 8 abis. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan. Kalau di sini mah alladzi ja'ala, dialah yang telah menjadikan. Lakum, lakum itu bermakna untuk kalian ya. Walladzi, dialah Allah yang ja'ala, telah menjadikan lakum untuk kalian al-ardo. Nah, ini al-ardo. Al-ardo itu artinya bumi ya. Ardi itu bumi, al-ardo. Nah, di sini karena berharokatnya fathah karena sebagai objek atau maf'ul bih ya, ada subjek, predikat, objek. Subjeknya Allah walladzi, predikatnya ja'ala yang telah menjadikan, dan al-ardo adalah sebagai maf'ul bihnya atau objek dari kalimat ini. Jadi kalau diartikan secara menyeluruh, secara selancarnya gitu kan, walladzi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu bumi. Nah, al-ardo itu bumi. Kemudian ada kalimat selanjutnya dalulan. Nah, dalulan ini bentuknya sebagai hal ya. Dalulan itu yang mudah dijelajahi. Ya, jadi bumi ini mudah dijelajahi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau dari Cimahi nih, kita masih di bumi nih. Dari Cimahi kita mau kemana? Boleh, mangga. Bisa, sangat bisa dijelajahi. Mau ke Marga Asih, ke arah selatan, mangga. Ke arah atas, ke Lembang. Ke arah timur, mau ke Jamika. Lalu ke arah barat bisa ke Padalarang. Nah, Cimahi saja bagian dari sedikit dari bumi, kita bisa kemana aja. Jadi bumi itu sangat bisa dijelajahi. Tidak ada yang menghalangi, misalnya tiba-tiba ada pagar gitu di mana-mana. Enggak ya. Bumi itu sifatnya dalulan. Bisa dijelajahi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayat ini pamsyu. Nah, pamsyu itu merupakan kalimat perintah ya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amr. Perintah. Jadi yang memerintah itu dari yang atas ke yang bawah. Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Talab itu apa? Permohonan. Permohonan untuk mengerjakan dari yang di atas kita, a'la ilal adna, seperti yang di bawah. Itu amr. Kalau sebaliknya dari amr apa? Talabul fi'li minal adna ilal a'la, itu sebaliknya doa katanya ya. Kita dari yang bawah, manusia sebagai makhluk Allah meminta kepada Allah, makanya disebutnya doa. Adapun al-amru talabul fi'linya minal a'la ilal adna. Dari atas ke bawah. Nah, gitu. Famsyu. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau kata perintah ada kalimat lahnya. Famsyu, maka jelajahilah.
Atau arti asal itu pamsyu itu dari masya, yamshi, tamasya, jalan-jalan. Tanazuh gitu kan. Nah, pamsyu, masyan, berjalan. Jadi ketika bumi diciptakan oleh Allah dengan sifatnya itu bisa dijelajahi, maka Allah memerintahkan pamsyu, ayo jalan-jalan, jalan-jalan. Pergi, berjalan, jangan diam aja di rumah. Gitu kan. Jelajahilah, bimana kibiha. Kemana jelajahinya? Dalam ayat ini disebutkan, jelajahilah segala penjurunya. Mau ke kutub selatan lebih luasnya, ke kutub, ayo kutub selatan, kutub utara. Nah, gitu kan. Samudra Pasifik, benua Asia, Afrika, dan sebagainya. Jelajahi. Kita tahu kan seorang penjelajah, dulu ada penjelajah. Ini perintah Allah ya. Sampai ada yang menemukan benua Amerika itu gara-gara menjelajah. Ya, nanti dikonfirmasi bisa pada. Nah, penjelajah. Penjelajah. Nah, kita kalau menjelajah kita biasanya punya pengalaman yang banyak, kita bisa bertemu dengan masyarakat yang lain. Bahkan dari segi bisnis itu sangat menguntungkan. Nah, kita bisa membawa barang dagangan. Jual yuk. Dijual. Bahkan kita bisa mendapat jodoh. Ya, kalau diam aja di rumah, jodoh akan datang enggak? Enggak. Apalagi laki-laki ya. Datang menjelajah di muka bumi. Maka engkau akan mendapatkan rezeki. Nah, wa kulu min rizqihi, setelah menjelajah di muka bumi dan makanlah dari sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bisa mendapatkan rezeki itu dengan kita bisa bergerak, jangan diam aja, dapat rezeki nanti. Jualan online, apalah gitu kan. Mau jadi profesi apapun nanti bisa mendatangkan rezeki buat kita. Rezeki Allah itu banyak ya. Diibaratkan dalam keterangan lain bahwasanya rezeki Allah itu, nikmat Allah itu sangat luas. Ibaratnya sebagai sebuah lautan. Lalu ada seekor burung yang meminum dari air lautan itu. Nah, segitu rezeki. Sangat luas sekali. Makanya di sini disebutkan wa kulu min rizqi lil, sebagiannya dari sebagian rezeki Allah, dari Allah. Nah, gitu. Dan di akhir ayat ini ditutup dengan kalimat wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Nah, setelah dibangkitkan. Jadi walaupun kita di dunia ini berjelajah kemana-mana, utara, selatan, timur laut, barat dan sebagainya, kemudian kita mencari rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa nanti di akhir kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya cukup pendek ya, tetapi sangat syarat akan makna. Makanya kita dalam ayat ini disuruh kita itu harus punya profesi, harus punya pekerjaan. Kerja apa aja sudah keluar rumah mah kita. Misalnya kita jadi, semua profesi pasti keluar rumah ya. Banyakan ya, walaupun ada mungkin profesi-profesi yang dilakukan di dalam rumah, tetapi kebanyakan globally secara umum bahwasanya profesi itu pasti keluar rumah menjelajah. Nah, itu saja untuk ayat yang kita terjemahkan di dalam pelajaran bahasa Arab ini tentang apa? Tentang al-mihnatu, pekerjaan. Pekerjaan juga dalam bahasa Arab diartikan dengan amal ya, anak-anak sekalian. Amal, ada amal soleh, ada amal salah. Nah, semua kita beramal, bekerja. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Suatu ketika Ibnu Abbas sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, Ibnu Abbas berkata, mendekatlah kepadaku, akan kuceritakan tentang para nabi yang terdapat di dalam Al-Quran dengan pekerjaannya. Jadi para nabi itu ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai dengan Nabi Muhammad itu, mereka itu mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, kan menerima wahyu, menyampaikan lagi kepada umatnya, masyarakatnya. Ternyata mereka tidak mereka juga punya profesi lainnya gitu kan. Kalau itu mah kewajiban dan tugasnya, tapi Nabi Muhammad itu, para nabi yang lain juga punya profesi tersendiri. Kalian pernah dengar mungkinnya Nabi Daud itu sebagai tukang besi. Dia pandai besi. Kemudian pernah mendengar Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Ya, berarti dia sebagai penggembala. Nabi Syuaib juga kan menggembala juga. Itu banyak kisah-kisah para nabi diceritakan bagaimana pekerjaan nabi. Terus Nabi Nuh. Nah, masih ingat Nabi Nuh? Oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah untuk membuat sebuah bahtera, perahu. Itu
pekerjaan membuat perahu bukan pekerjaan yang sembarangan bisa dilakukan oleh setiap orang. Ternyata perlu keahlian, perlu profesi, ya, profesional, gitu kan. Seorang tukang kayu, nah nggak mungkin kalau dia tidak ahli, tidak mengerti tentang kayu, ya bisa membuat perahu. Ini kayu yang cocok untuk perahu itu yang bagaimana merekatkan antara kayu dengan kayu yang lain. Terus itu ada ilmunya yang harus dipelajari oleh si profesi tukang kayu tersebut, ya. Nah, itu Nabi Nuh, ya. Ingat, Nabi Nuh juga dia berdakwah sebegitu lamanya, diceritakan sampai 900 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Itu Nabi Nuh ternyata yang berhasil beliau ajak menyembah Allah itu kan cuma sedikit sekali. Tetapi Nabi Nuh begitu sabarnya sehingga pada suatu ketika dia mengeluh pada Allah dan Allah memerintahkan agar membuatkan perahu atau bahtera yang besar, nanti naik ke sana kemudian nanti berlabuh, meninggalkan orang-orang yang tidak mau mengajak, yang menolak terhadap ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Anak sekalian, itu pekerjaan-pekerjaan para nabi. Nah, di sini juga diceritakan Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas itu bercerita pada teman-temannya. Sini mendekat padaku, aku akan ceritakan nih para nabi teh bukan hanya sekedar berdakwah, tapi juga mereka punya keahlian-keahlian, punya profesi-profesi. Yang pertama adalah Nabi Adam. Ibnu Abbas berkata, "Uhadditsuka an Adam." Akan aku ceritakan padamu tentang Nabi Adam. Innahu kana abdan harrasan. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi Adam adalah seorang hamba yang jadi tukang tanam pohon. Luar biasa, ya. Ini profesi tukang tanam. Dengan menanam, kita akan mendatangkan rezeki. Apalagi yang ditanamnya pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang produktif atau bisa kita makan. Ya, misalnya menanam sayuran. Kan Nabi Adam diceritakan dalam Al-Baqarah, Allah telah memperkenalkan atau mengajarkan nama-nama yang ada di dunia ini. Nah, ini pohon apa? Ini bawang putih, ini bawang merah, ini mentimun, ini tomat, dan sebagainya. Benda-benda yang wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama yang ada di dunia ini. Secara kan Nabi Adam itu manusia pertama, belum tahu apa-apa, ya. Nggak ada gurunya. Jadi Allah langsung yang mengajarkannya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, gitu. Makanya Nabi Adam udah tahu ini namanya. Lalu ya diceritakan di sini tukang tanam pohon, dia menanam pohon. Itu Nabi Adam. Baik, kita ke slide selanjutnya, ada kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh, wa uhadditsuka an Nuhin innahu kana abdan najjaron. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi Nuh, wa uhadditsuka, dan aku akan menceritakan kepadamu an Nuhin tentang Nabi Nuh. Innahu, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah abdan, seorang hamba Allah, najjaron, yang berprofesi juga sebagai tukang kayu. Nah, tadi sudah pada bahas sedikit ya tentang Nabi Nuh yang membuat bahtera, ya. Bayangnya membuat bahtera diolok-olok oleh orang kafir. Tetapi Nabi Nuh dengan yakin, dengan melaksanakan perintah Allah, tetap melaksanakan perintah Allah, membuat bahtera atau perahu tersebut. Sehingga perahu itu sampai selesai. Nah, pekerjaan membuat perahu ini bukan pekerjaan gampang. Hanya orang-orang tertentu, tukang kayu dan sebagainya. Dan Nabi Nuh luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai tukang kayu yang bisa membuat bahtera menjadi sebuah kayu-kayu, menjadi sebuah perahu. Itu tentang Nabi Nuh, ya. Pada punya slide selanjutnya tentang Nabi Idris. Nah, dan keterangan Ibnu Abbas menceritakan nih, wa uhadditsuka an Idris. Kata Ibnu Abbas, saya akan menceritakan kepadamu an Idris, tentang Nabi Idris. Nah, innahu kana abdan hayyatan. Sesungguhnya Nabi Idris adalah seorang hamba Allah hayyatan. Nah, dari hayyatan itu bermakna alladzi yuhayyitu al-qamas, yang menjahit. Penjahit disebutkan hayyaton. Hayyaton orangnya, kalau pekerjaannya hayyato yuhayyitu. Nah, gitu kan. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Orangnya apa? Hayyaton. Kan? Orang penjahit. Itu Nabi Idris. Kita lanjutkan ke Nabi selanjutnya. Kata Ibnu Abbas disebutkan tentang Nabi Daud nih. Wa uhadditsuka an Daud.
Siapa yang nggak kenal Nabi Daud ya? Salah satu nabi yang mempunyai mukjizat. Nabi Daud itu mukjizatnya apa? Ada yang tahu? Mukjizatnya itu bisa melemahkan besi yang kuat. Nabi Daud juga termasuk kitab ya yang Allah turunkan kepada kitab apa? Jabur, Nabi Daud. Tetapi selain tugas-tugas yang tadi disebutkan, Nabi Daud juga disebutkan Abbas suka an Daud. Saya akan menceritakan kepadamu tentang Nabi Daud. Annahu kana abdan zarradan. Nah, sesungguhnya Nabi Daud ini adalah seorang hamba yang jadi tukang tenun. Nah, tukang tenun itu yang menenun kain ya. Jadi sebelum menjadi kain itu, bahannya itu terbuat dari benang-benang ya. Benang-benang tersebut ditenun atau disambung-sambungkan, dianyam kayak gitu kan. Dianyam sedemikian rupa dengan alat yang sedemikian rupa sehingga dengan proses penenunan benang-benang yang tadi digulung sedemikian rupa itu berubah menjadi kain. Itulah proses menenun kain ya. Secara manual ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak mesin-mesin ya. Nah, zaman dulu dari zaman Nabi Daud sudah ada ya. Dengan adanya tukang tenun akan terjadi banyak kain dan kita bisa menutup aurat dengan kain tersebut dan digunakan untuk hal lainnya ya, yang kain digunakan. Itu tentang Nabi Daud. Baik, selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan wa uhadditsu an Musa. Saya akan menceritakan kepadamu tentang Nabi Musa. Annahu kana abdan ra'iyan. Nah, ini Nabi Musa. Saya akan menceritakan kepada Anda tentang Nabi Musa annahu bahwa sesungguhnya beliau kana abdan, seorang hamba ra'iyan yang jadi penggembala. Nah, ini profesi penggembala itu hampir semua nabi ya mengalami fase menjadi penggembala. Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah di masa hidupnya beliau menjadi penggembala. Ya, nanti akan diceritakan lebih lanjut siapa yang milik siapa yang digembalakannya. Kan ada yang menjadi penggembala itu binatang gembalanya milik sendiri, milik keluarga, bahkan milik orang lain yang kita menjual jasa menggembala dan sebagainya. Dalam hadis juga banyak ya ketika ada seorang penggembala dalam kisah-kisah Khulafaur Rasyidin juga seorang penggembala kambing gitu kan yang datang Khulafaur Rasyidin suruh menjual tentang kejujuran. Itu masih ingat mungkin kalinya di pelajaran akidah akhlak. Nah, itu ya, abdan ra'iyan. Sesungguhnya Nabi Musa adalah sebagai seorang hamba yang penggembala. Baik, pada slide selanjutnya. Ini Nabi Ibrahim. Wa uhadditsu an Ibrahim. Dan saya akan menceritakan kepada kalian tentang Ibrahim. Yaitu tentang Nabi Ibrahim. Luar biasa, ini Nabi Ibrahim juga salah satu Nabi Allah. Atau dia punya gelar dengan Khalilullah. Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Ya. Banyak sekali syariat-syariat yang bermulai dari Nabi Ibrahim. Ibadah haji, kurban, dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibnu Abbas di sini ceritakan tentang profesi Nabi Ibrahim itu ternyata wa uhadditsu an Ibrahim. Saya akan menceritakan kepada kalian tentang Nabi Ibrahim itu adalah innahu kana abdan zarra'an. Nah, disebutkan di sini bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang jadi petani. Luar biasa ya, petani. Petani itu profesi yang mulia ya. Sangat besar sekali peranannya dan keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Karena yang menanam bahan makanan kita, beras, gandum, dan sebagainya itu tiada lain dan tiada bukanlah seorang petani. Hanya setiap profesi juga mempunyai peranannya. Peranannya yang sangat besar untuk keberlangsungan kehidupan kita fil ardi, di muka bumi ini. Masih ada gak Nabi yang punya profesi? Nah, ini. Wa uhadditsu an Shalih. Saya akan menceritakan kepadamu tentang Nabi Shalih. Nabi Shalih ini annahu kana abdan tajiron. Bahwasanya Nabi Shalih ini diceritakan sebagai hamba yang jadi pedagang. Nah, pedagang ini juga sebuah profesi yang sangat punya peranan penting ya. Jadi semua profesi sebetulnya punya peranan penting. Pedagang itu kalau kita membutuhkan barang-barang, kita kemana perginya? Ke pedagang. Bahkan kita sendiri bisa jadi pedagang. Apabila kita punya benda-benda,
Zaman dulu mungkin sebelum zaman ada mata uang, yang namanya berdagang itu kan sistemnya apa? Nah, barter ya. Mengganti barang dengan barang lain dengan kesepakatan tertentu. Kesininya muncul ada mata uang, sistem alat pembayaran yang sah dan sebagainya itu. Makanya pedagang di sini juga sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu termasuk dari para nabi ya. Salah satunya Nabi Soleh, bahkan Nabi Muhammad juga termasuk punya profesi pernah gitu, Nabi Musa melakukan perdagangan. Baik, selanjutnya wa uhadditsuka an Sulaiman annahu kana 'abdan atahullahul mulk. Kata Ibnu Abbas disebutkan, saya akan menceritakan kepadamu tentang Nabi Sulaiman. Nah, sebutkan di sini Nabi Sulaiman ini kana abdan atahullahul mulk. Adalah seorang hamba Allah yang diberikan kerajaan. Nah, nih. Hamba Allah yang diberikan kerajaan. Ini sebuah pekerjaan juga. Bagaimana memimpin sebuah kerajaan. Tidak semua orang bisa memimpin kerajaan. Ada kan orang tuh yang sukanya tuh dipimpin gitu, nggak bisa memimpin. Itu kalau Nabi Sulaiman, subhanallah, oleh Allah diberikan atahullahul mulka. Allah memberikan kepadanya kerajaan. Oh, kerajaan Nabi Sulaiman pada waktu itu merupakan sebuah kerajaan yang sangat terkenal. Kan dari kerajaan-kerajaan tetangganya pun salah satunya ada kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis itu kan kerajaan tetangganya yang jauh di sana. Tapi Allah memerintahkan suatu ketika dalam sebuah sejarah sebutkan Allah suruh mengajak kepada Ratu Bilqis itu untuk masuk Islam kan. Pernah dengar ceritanya, itu ada dalam Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini. Jadi Nabi Sulaiman sebagai raja itu mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis dengan dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini surat datangnya dari Sulaiman. Gitu kan? Lalu mengajak, ayo kita masuk Islam dan sebagainya. Ratu Bilqis penolak asalnya, nolak, gitu kan. Hingga terjadi bargaining, akhirnya ceritakan Ratu Bilqis itu menjadi akhirnya di akhir ceritanya menjadi nyonya dari Nabi Sulaiman atau istri dari Nabi Sulaiman. Tidak semua orang bisa mengurus kerajaan. Nah, ini pekerjaan. Pekerjaannya adalah menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin. Ada slide-nya nggak? Nah, ada lagi nih tentang Nabi Isa. Wa haditsuka an ibni Adrail batu Isa bin Maryam. Nah, saya akan menceritakan tentang hamba yang tidak menjadi hamba Allah yang bernama Isa. Annahu kana la yahba'u syai'an laghadin. Kalau Nabi Isa ini kata Ibnu Abbas disebutkan Nabi hamba yang tidak menyediakan makanan apapun untuk besok. Terakhir Nabi Muhammad disebutkan Ibnu Abbas wa uhadditsuka anin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu kana yar'a ghanama ahli baitihi bi ajyadin. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah yang menggembala milik keluarganya. Nah, ini yang tadi pada ceritakan, gembalaannya milik keluarganya. Tentang menggembala ini banyak sekali peraturan-peraturannya ya. Kenapa sih kambing harus digembala? Karena itu kan binatang. Kalau binatang tidak digembala kita, mereka akan berkeliaran kemanapun, akan memakan makanan yang mereka lihat. Makanya fungsinya seorang penggembala memastikan bahwa gembalaannya berlaku atau mendapatkan makanan, tetapi makanannya tidak merusak terhadap tanaman orang lain misalnya. Kalau sudah datang sore hari, memastikan bahwa gembalaannya sudah memasuki kandangnya atau tempat yang biasa mereka ada di malam hari. Memastikan tidak ada yang terganggu, memastikan jumlah gembalaannya tetap, memastikan gembalaannya sehat. Luar biasa ini pekerjaan seorang penggembala. Dari hasil penggembalaannya, binatang-binatangnya bisa dijual, nanti bisa berkembang biak menjadi sebuah binatang yang banyak. Bisa kita konsumsi juga untuk beberapa jenis gembalaan. Subhanallah, luar biasa ini pekerjaan-pekerjaan yang dijalani oleh para nabi. Selain mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga punya pekerjaan-pekerjaan mulia
yang dengan pekerjaan tersebut akan mendatangkan rezeki buat dirinya, buat orang lain, memberikan manfaat. Itu ya pekerjaan-pekerjaan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini foto Pak Ade nih, Sobahul Khair, Sobahun Nur, selamat pagi. Jawabannya Sobahun Nur. Ucapannya Sobahul Khair, Sobahun Nur. Nah, yang pertama, di sini ada kalimat mihanun. Mihanun artinya profesi. Ya, mihanun artinya profesi. Profesi katanya. Setiap orang punya profesi dan semua profesi adalah mulia dan demi kebaikan. Pak, kalau profesi pencopet, nah itu mah profesi buruk ya. Boleh gak kita? Enggak lah. Kita profesi yang berbaik, yang beramal soleh. Kan pekerjaan itu disebut juga amal ya, amal soleh. Nah, di slide ini disebutkan bahwa mihanun artinya profesi. Bentuk kalimat jamak dari mihnatun. Mufradnya. Jadi kalau satu profesi mihnatun, dua profesi mihnatani, kemudian profesi-profesi banyak mihanun. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Nah, di sini disebutkan bahwasanya dalam bahasa Arab, pembagian kalimat itu dari segi jumlah kalimat isim dibagi ke dalam 3. Ya, ada yang disebut dengan kalimat ismul mufrad, kemudian musanna dan jama. Mari kita bahas satu-satu. Apa sih yang disebut dengan isim mufrad? Apa sih yang disebut dengan isim musanna? Dan apa yang disebut dengan jama? Ada di slide selanjutnya. Mufrad itu di sini disebutkan menunjukkan kepada satu. Satu itu ya satu ya. Tunggal. Misalnya kalimat muslimun, seorang muslim. Ustadun, seorang guru. Mudarrisun, seorang guru. Kayak gitu kan. Tobibun, seorang dokter. Tolibun, seorang murid. Ya, benar-benar menunjukkan satu. Tidak ada tambahan apa-apa di ujungnya. Benar-benar kalimat asli ya, kalimat tunggalnya. Berbeda dengan kalimat musanna. Kalau musanna, kalimatnya menunjukkan 2. Seperti apa? Jadi, untuk menjadi musanna itu kalimat harus ditambahkan di akhirnya atau fi akhirnya al-alif wan nun. Harus ditambahkan huruf alif dan nun di akhirnya sehingga yang tadinya kalimat mudarrisun menjadi mudarrisani. Nah, ustadun, ustadani. Ustadun seorang guru, ustadani 2 orang guru. Tolibun seorang murid atau seorang siswa, tolibani 2 orang murid. Muallimun seorang guru, muallimani 2 orang guru. Muslimun, seorang muslim. Kalau 2 orang muslim, ditambahkan di belakangnya alif dan nun. Muslimani, itu musanna ya. Satu lagi, kalimat isim itu ada yang berbentuk jamak. Nah, kalau jamak ini, kalimat tersebut menunjukkan kepada kalimat lebih dari 2. Atau dengan kata lain, kalimat ini menunjukkan banyak. Ya, bisa 3, 4, 5, 6 sampai tak terhingga. Itu disebutnya jamak. Dan jamak ini dalam isim dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, mari kita lihat jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu diakhiri oleh wawu dan nun di akhirnya. Muslimun jadi muslimuna atau muslimina. Kalau jamak muannats salim diakhiri oleh alif dan ta. Muslimatun. Jadi ibu-ibu kaum muslimin. Kalau jamak taksir, jamak yang tak beraturan. Jadi tidak ada waw nun, tidak ada ya nun, tetapi benar-benar berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya baitun. Baitun satu rumah. Kalau rumahnya banyak, perumahan misalnya buyutun. Gitu ya, tentang pembagian kalimat isim terbagi kepada yang menunjukkan 1, 2, dan 3. Kita ke slide selanjutnya masih tentang profesi. Apa sih cita-citamu di masa depan? Nah, setiap orang pasti punya cita-cita yang diinginkan, profesi apa yang nanti ketika mereka sudah besar diampuni olehnya. Misalnya ada yang jadi penjahit, seperti Nabi Idris. Ada yang jadi ilmuwan, orang yang berilmu. Ini harus nih, sebetulnya harus berilmu, karena mencari ilmu adalah kewajiban. Mau jadi guru, saya mau jadi guru Pak, cita-citanya kayak Pak Ade atau kayak guru yang lain.
Dokter gigi, mulia sekali bisa mengobati ya orang yang sakit gigi. Polisi, profesi bagus nih. Polisi biasanya bisa mengatur lalu lintas. Kebayangnya menurut polisi tadi parapatan di jami KTU talak belakang. Kemudian perawat. Perawat juga ini mulia, pekerjaannya luar biasa diperlukan. Yang mentensi pasien, memberikan obat, memberikan infus dan sebagainya. Montir, nah, montir juga penting nih. Apabila motor kita mau ganti oli, mau ganti ban, mau servis lain yang kerusakan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali dimontir, ya. Kemudian ada tukang pos, pandai besi, tukang cukur, dokter umum, tukang roti, astronaut, tukang sampah, sopir, wartawan, hakim, dan profesi-profesi yang lainnya. Ya, setiap orang pasti punya profesi, punya cita-cita. Oke, sekarang Pak ingin tanya ke kalian, profesi apa sih yang ingin kalian geluti di masa depan? Nah, di sini ada kalimat-kalimat bahasa Arab tentang profesi. Pak Ade akan baca sekali. Kalian ikuti di rumah ya. Di rumah ikuti ya, buka mikrofonnya. Dan katakan apa yang Pak Ade katakan dan jangan katakan yang tidak Pak Ade katakan. Kita mulai dari profesi yang pertama. Siap semuanya? Hoyyatun. Coba Akila dan yang lainnya semuanya baca kelas 8 AB. Hoyyatun. Hayatun. Oke, hayatun ya. Semuanya baca ya. Hayatun itu dibacanya artinya adalah penjahit atau tukang jahit, bahasa Inggrisnya tailor ya. Kedua, alimun. Ketiga, alimun. Alimun itu artinya ilmuwan atau orang yang berilmu. Coba baca sekali lagi. Alimun. Alimun. Ayo baca Nasya, baca Kiara, baca Nikesha, dibuka mikrofonnya. Nadila, Yasmin, Mahira, Syakira, Meriski. Semuanya baca ya. Dan yang lain-lain teman-temannya dibaca, ikuti yang Pak Ade baca. Sekali lagi. Hayatun penjahit. Mana suaranya dibuka aja mikrofonnya. Hayatun penjahit. Alimun ilmuwan. Alimun ilmuwan. Alimun ilmuwan. Oke, yang ikhwannya juga ikut baca ya. Jadi selain mendengarkan, kalian juga membacakan. Mu'allimatun, guru perempuan. Coba, mu'allimatun, guru perempuan. Mu'allimatun, guru perempuan. Alhamdulillah. Mu'allimatun, guru perempuan. Baik, Pak Ade ke kalimat selanjutnya. Pastikan kalian membaca semuanya ya. Laki-laki, perempuan, dibuka itunya apa namanya? Kameranya dibuka. Aduh, sebentar Pak Ade. Harus download dulu ini. Hayatun, coba katakan hayatun. 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 Muallimun. Ada yang tahu gak apa bedanya muallimun dengan muallimatun? Muallimun guru laki-laki. Muallimun guru laki-laki, betul. Kalau muallimatun? Guru perempuan. Guru perempuan. Sekarang kalau hayatun guru penjahitnya laki-laki, kalau penjahitnya itu perempuan berarti apa? Tinggal ditambahkan saja di akhirnya huruf ta marbuthah. Jadi hayyatotun. Coba katakan hayyatoh. Hayyatoh. Kalau mau diwakofkan hayyatoh aja ya. Itu ada dalam Iqra 5 ya kalau ta marbuthah. Kalau diwakofkan suaranya huruf ha. Kayak muallimatun, muallimah aja gitu. Ustadatun, ustadah kayak gitu kan. Jadi enggak usah ustadatun, ustadah, ustadah kayak gitu kan. Madrasatun, madrasah gitu kan. Itu karena diwakofkan. Kalau di wasol madrasatun, madrasatan, madrasatin. Tapi kalau diwakafkan menjadi huruf ha, muallimah, madrasah dan sebagainya. Baik, kita ke slide selanjutnya.
Nah, ini ada tabibu asnan, dokter gigi nih. Ya, coba katakan tabibu asnan. Tabibu asnan. Nah, dokter gigi. Kalau dokter umum apa Pak Dek? Dokter umum kita buangkan saja asnannya ya, karena asnan itu jama dari sinun gigi. Tabibun aja, udah dokter, berarti dokternya umum. Nah, dokter umum jadi mengobati sakit umum. Kalau dokter gigi lebih spesifik atau spesial ya, mengobati gigi dan mulut dan sebagainya. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada kalimat sa'il barid. Sa'il barid itu artinya tukang kos. Coba katakan semuanya yang di rumah. Yaris juga baca ya. Yaris, Rana, Yasmin, Akila, Nadila, Nasya, Mahira, dan yang lainnya. Sa'il barid. Yuk. Sa'il barid. Sa'il barid artinya tukang kos. Baik, syukran. Kita zaman dulu sebelum zamannya banyak, kalau sekarang kan udah banyak jasa-jasa kurir ya. Kalau dulu mah PT Pos itu atau Pos Indonesia satu-satunya mungkin ya yang bisa yang mengirimkan surat, paket dan sebagainya. Nah, belakangan muncul beberapa jasa. Nah, ini profesi juga ya. Beberapa jasa yang melayani pengiriman barang dalam partai kecil atau partai besar ya. Kita mengenal JNE, CNT, ada Tiki ya, dan nomor dari dan lainnya ya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Oh, tadi montir ya, belum dikatakan ya. Mekaniki sayyarah. Coba katakan mekaniki sayyarah. Mekaniki sayyarati. Artinya montir ya, yang tadi Pak bilang kalau kita ada kerusakan-kerusakan di kendaraan kita, di motor atau di mobil, maka kita perginya ke montir, seorang profesi yang suka mereparasi atau membetulkan mobil ya. Selanjutnya, coba katakan mumarridotun. Mumarridotun itu maknahu atau artinya perawat. Nah, coba katakan lagi, mumarridotun. Mumarridotun. Mumarridoh artinya perawat. Kalau perawatnya laki-laki, apa jadinya? Buangkan tak marbutohnya. Menjadi mumarridun. Coba katakan mumarridun. 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 Baik. Alhamdulillah. Masih ada gak slide-nya? Mari kita lihat. Nah, ini ada nih. Syurtiyun. Syurtiyun. Mana Syurtiyun. syurtiyun? Apa artinya syurtiyun? Polisi. Polisi, benar ya. Syurtiyun artinya polisi. Kita ke slide selanjutnya. Halakun. 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 Apa artinya halakun? Dokter. Coba tap, apa artinya halakun altap? Ya, Pak. Tukang cukur. Mana halakun? Suka ada gak tukang cukur perempuan? Pernah lihat gak kalian? Ya, kalau tukang cukurnya perempuan jadi apa altap? Halakotun. Halakatun, alhamdulillah. Roya nih, pada sebutin dulu deh yang tutup kamera nih. Ada Rayan, silakan buka kameranya. Kiara Pondra, Yaris, Raisya, Fakhira, Helmisa, Mazaya, Nepa Putri, Pigo Diponegoro, Sultan Kausar, Fairnisa, Mazaya, Sawa Sofia. Nih, pada off cam nih. Radip, banyak bisa nih. Andika, Sarah, Fahri, Osyama Maidawe, Syafira, Raka, Rasya, William, yuk dibuka yuk kamera yuk. M. Arazgani, Harinisa, Gisni, Syahdan, Ezra Darin, M. Wazli, Alvin, Septian, Jihan, Mazaya, Razan, Jidan. Nah, pada tutup kamera ya. Nanti nilainya akan beda dengan yang buka kamera. Pada sudah ingatkan pada ya. Oke, pada ke Hanifah Putri. Hanifah, apa profesi cita-cita kamu Hanifah nanti?
Hanifah mau jadi apa nanti? Gak tahu. Hah? Gak tahu, Pak. Apa? Belum tahu. Coba tulis di kolom chat ya, cita-citanya mau jadi apa? Pada ke Nasya, Flia. Assalamualaikum Nasya. Ini Nasya nih, mana wajahnya Nasya? Waalaikumsalam. Nasya, kenapa kameranya? Oh, itunya atap rumah Kenapa kok kamu. pencet? Iya, Mana Pak. wajahnya itu mah atap rumahnya dong. Ini malah mati Nasya kameranya. Nasya. Baik, Nasya belum merespon. Kita ke Raisya. Raisya. Assalamualaikum Raisya. Waalaikumsalam, Bapak. Ini Raisya benar? Raisya, cita-citanya apa Raisya? Jadi penjahit mau nggak? Enggak, Bapak. Desainer. Baik, silakan tulis cita-cita kalian di kolom chat nih, pada pengen tahu nih. Ya. Akila, Nadila, Nasya, Nikeisha, Mahira, semuanya tulis. Yasmin, Rana, Hanania. Kalau masih bingung tulis aja Pak, masih bingung mau cita-cita biar Pak Ade arahkan kalian cocoknya juga. Altaf, Royan, cita-cita semua pertanyaannya sama. Mada turidu an takuna fil mustaqbal, ya. Mada turidu an takuna fil mustaqbal. Kalian kalau nanti masa depan mau jadi apa, ya. Pada kancek nanti di kolom chat akan bacakan, ya. Henrico juga Sarah, Salwa Sophia semuanya ya. Semuanya silakan jawab pertanyaannya. Mada turidu an takuna fil mustaqbal. Mau jadi apa nanti kalian kalau sudah besar? Sekarang kok udah besar, ya udah sok. Mau jadi apa sih? Tadi ada yang masih bingung-bingung nih. Jangan bingung ya. Pada akan baca dulu nih chat. Ada siapa aja. Tuh, ini siapa nih di chatnya? Belum tahu Pak. Wah, Akila mau jadi jaksa. Seneng nih, Akila mau jadi jaksa. Jadi jaksa itu tugasnya apa ya? Kalau hakim kan yang mengadili. Nah, kalau jaksa kayaknya masih menuntut ya, masih temennya hakim ya di pengadilan ya. Baiknya, keren nih kalau Akila jaksa kita. Wih, keren. Kemudian ada yang jadi tabibu nih, Altaf cita-citanya yang menjadi dokter, luar biasa. Kalau Jasmine ini jadi dokter gigi. Nah, jadi penerus Pak Dokter Wawan ini nih Pak. Jasmine kalau Altaf mau jadi penerus dokter Dewi ya kalau sebutnya ya. Baik. Jadi dokter, mudah-mudahan apapun cita-cita kalian di sini yang mau menjadi jaksa, yang mau jadi dokter. Oh, ada juga yang mau jadi psikolog Pak. Nah, ini juga penting ya, profesi psikolog ya. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan, ke orang gangguan jiwa, mungkin itu orang gila ya, beda lah. Nanti ke psikolog ya, Salwa siap-siap ya, nanti ada yang konsultasi mungkin ya. Kiara Ponda ingin menjadi arsitek, dalam bahasanya muhandis ya. Tadi dokter gigi ada tabib asnan, kalau dokter umum atap itu tabib aja, tabibun. Arsitek itu muhandisun. Kalau Nikesha Wida Fitrian menjawab ingin menjadi seniman. Nah, seniman itu bahasanya fanan ya. Seorang yang ahli seni. Seni apa nih? Nikesha nih bisa diperjelas lagi. Seni musik, seni tari, seni teater nih ada Pak Abi nih. Nanti ya dengan Pak Abi tentang seni apa nih guru seni kita. Baik, kalau Henrico belum tahu Pak nih, parah nih kalau belum tahu nih udah kelas 8 harus punya ya. Yang belum tahu silakan kira-kira kalian lebih suka di bidang apa gitu kan. Mada turidu an takuna fil mustaqbal, menjadi pengacara ada nih. Keren menjadi pengacara. Razan ya. Razan ingin menjadi pengacara. Kalau Syakira Merizki ingin jadi desainer interior. Jadi suka mendesain ya. Seni juga ini mungkin termasuk seni ya. Seni mendesain interior rumah atau interior gedung-gedung yang lainnya. Luar biasa. Yari Sakib masih bingung, baik yang bingung, yang belum tahu, mudah-mudahan nanti setelah belajar ini tentang para nabi juga punya profesi ya, jangan bingung ya. Para nabi punya profesi menggembala, berdagang, apapun itu yang hasilnya kita kalau sudah punya profesi, kita bertebaran di muka bumi, kita menjelajah dunia, kita akan mendapatkan sebagian dari rezeki Allah, itu janji Allah dalam Al-Quran tadi disebutkan. Yuk yang lainnya yang belum menjawab. Mana tadi yang belum menjawab ya? Raisa juga belum menjawab nih. Raisa mana nih? Raisa, Nasya juga belum. Yuk pada tunggu di kolom chat. Yuk jangan malu-malu. Ya.
Raisya, kemudian Nasya belum pada menjawab nih cita-citanya mau jadi apa. Nih Kesya tadi udah ya nih Kesya mah ya. Altaf Nadila juga belum nih. Nadila mana Nadila wajahnya? Nah, di mana Nadila teh wajahnya? Nadila Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadila mau jadi apa nanti cita-citanya? Mana wajahnya Dil? Nadila Masih bingung, Kak. kelihatan kerudungnya aja nih. Raisa. Nada turidu an takuna fil mustaqbal Raisa. Mana suara Raisa? Iya, Bapak. Dokter Raisa atau apa? Belum tahu, Bapak. Oh, sama belum tahu. Baik, Mazaya. Kalau gitu, Mazaya mana Mazaya? Mazaya Iya, dengan Pak. suara Paris. Mazaya mau jadi apa? Mazaya cita-cita Mas? Belum tahu, Pak. Oh, banyak yang belum tahu ya. Baik. Pigo. Aduh, yang Ikhwan mah pada nggak ngerespon gini. Oh, sama Mai Dale, wel. Coba Dale. Assalamualaikum Dale. Waalaikumsalam, Pak. Dale, apa kabar Dal? Mana kameranya Dal? Off cam gini Dal. Lagi nggak enak badan, Pak. Oh, lagi gak enak badan. Baik, doain ya semuanya ya. Yang sekarang lagi gak enak badan, yang lagi rebahan tapi masih ikut belajar, luar biasa nih. Pada apresiasi ya. Yang sakit-sakit sembuh ya Dale. Siapa lagi yang sakit? Mudah-mudahan gak banyak yang sakit. Buat sembuh nih luar biasa walaupun sakit tapi masih ikut pelajaran. Baik, Salwa Sofia. Tadi Salwa Sofia udah menjawab belum ya? Cita-cita jadi apa? Si Jal juga ya. Si Jal, Assalamualaikum Jal. Si Jal mah pemain bola nih kayaknya. Salam, Pak. Si Jal mau jadi kiper MU mau nggak? Ya. Ya, Pak. Atau yang di Indonesianya mau jadi kiper Persib mau? Mau, Pak. Atau kiper PSKC, Cimahi. Si Jal orang Cimahi orang mana? Nah, mudah-mudahan yang masih bingung cita-citanya, ingat punya profesi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu cara kita untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya kita dengan mempunyai profesi ya. Profesi apapun itu pasti akan banyak kegunaannya untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya. Tetapi kalau kita sudah punya profesi, kita juga harus ingat bahwa kita hidup ini tidak selalu hidup dengan profesi kita ya. Ada saatnya kita akan mengakhiri dari profesi dan mengakhiri kehidupan ini yang disebut dengan kematian. Jadi apapun profesi kita tetap beramal ya, tetap beramal soleh, tetap berbuat baik setiap hari dan lain sebagainya. Baik, Pak Ade akan lanjutkan dulu nih, masih ada slide-nya. Terima kasih tadi ya yang sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Ade yang cita-citanya ingin menjadi apapun, semoga tercapai cita-citanya. Yang masih belum tahu atau masih bingung, semoga sudah tidak bingung lagi dan semoga sudah menemukan saya ini cita-citanya mau jadi apa ya. Karena mempunyai profesi adalah sebuah kewajiban, salah satu cara kita untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dokter, masih ada slide-nya enggak? Mari kita cek. Oh, ini nih ada ini astronaut. Nah, jadi kalau tadi Allah mengatakan dunia ini atau bumi ini adalah bisa dijelajahi, ternyata ada alam yang lebih besar dari dunia ini. Ada astronot. Jadi kita keluar angkasa gitu ya. Itu ada cita-citanya yang menjadi astronot. Mudah-mudahan tercapai juga ya. Atau minimal kita jadi pramugari gitu kan, itu jadi pilot kapal udara. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah selesai nih. Kita sudah di akhir pembelajaran. Ada 5 menit lagi. Kita closing dulu. Ini ada sebuah lagu Indilugah. Indilugah lugatul Quran. Indilugah lugatul hadis. Indilugah lugatul jannah. Indilugah lugah Arabia. Ini adalah kode Google Classroom kelas 8A, SYEG
SYTG-SNN. Buat yang belum join, ada 1 orang yang belum join ya. Kemudian untuk Google Classroom yang kelas 8B-nya ada HU6MRIU ya. Dari masing-masing kelas ada 1 orang yang belum join di Google Classroom ya. Karena itu Pak Ade sampaikan ini kodenya. Pastikan kalian selalu mengecek ya Google Classroom-nya karena ada materi juga udah Pak Ade sampaikan di Google Classroom. Kemudian juga materi sama pertanyaan-pertanyaan juga Pak Ade sampaikan nih. Kayak di sini nih di kelas 8A nih Pak Ade cek ya. Ada waktu 4 menit lagi. Nanti kalian tidak usah keluar karena kita akan belajar TIK setelah ini dengan saja. Ini kelas 8B nih. Contoh ada Pak Ade udah menyampaikan materi ya. Pak Ade menyampaikan materi tentang profesi dan bahasa Arab. Kemudian ada pertanyaan, Pak Ade menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini nih. Mahira udah jawab nih. Profesinya apa? Mahira udah jawab, Pak Ade kasih nilai 100 nih. Jawab. Luar biasa. Kemudian Yaris juga sudah mengecek Google Classroom nih Pak Ade nilai langsung ya. Pak Ade ke kelas 8A nih. Kelas 8A di sini mana ya? 8A nih, Pak Ade juga udah sama ya, udah posting materi sama pertanyaannya. Kalau kelas 8A yang menjawabnya sudah berapa orang? Sudah 5 orang ya. Pak Ade tunggu ini waktunya 1 minggu, tapi lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik dan mengerjakan tugasnya, karena mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu menjadi sebuah catatan buat Pak Ade dan guru yang lain. Masih ada di kolom chat nih. Ada jawaban saya pengen bekerja di perusahaan Google. Oh, amin Alvin nih. Pengen jadi ahli IT Alvin. Amin ya. Tobibun menjadi dokter. Ada yang belum tahu, Raisa juga. Baik, terima kasih untuk siapapun yang punya cita-cita ya. Kita sudah di penghujung pertemuan. Pada ucapan terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Ade cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.